Hai, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Administrasi Bisnis, kelas 2A, Manajemen Perusahaan. Kami akan melakukan pembelajaran dan pengajaran melalui video ini dengan materi peran pemerintah dalam pembinaan koperasi di bawah tema manajemen koperasi. Kami dari kelompok 13, saya atas nama Ayah Isabel Detan. Saya atas nama Windy Priscilla Isabella Sadu. saya atas nama Sani Ngongo. Oke, baik semuanya. Peran pemerintah daerah dalam pembinaan koperasi. Yang pertama, kita lihat dari segi pengertian. Peran pemerintah dalam pembinaan antara lain memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi, serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi. Melakukan pengawasan termaksud memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan. Dan yang kedua, kita
kepada fungsi-fungsi pemerintah daerah secara umum, mencakup 3 fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagai berikut. Yang pertama, fungsi peraturan. Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Yang kedua, perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan, keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter, dan peradilan. Secara umum, pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik atau public service dan pelayanan sipil atau sipil yang menghargai kesejahteraan. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan. Fungsi ini mendukung
selenggaranya otonomi daerah. Fungsi ini menurut perbedaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya. Daerah guna melakukan berbagai urusan yang disentralisasikan. Baik semuanya, kita akan lanjut dalam peranan pemerintah dalam gerakan koperasi. Antara lain, yang pertama, memberi bimbingan berupa penyuluhan. Pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi. Yang kedua, melakukan pengawasan termaksud memberikan perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan. Selamat datang di video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen UMKM dan koperasi. Pembahasan awal dimulai dari membahas tentang manajemen. Setiap organisasi pasti memerlukan yang namanya manajemen. Pertanyaannya adalah, mengapa manajemen diperlukan dalam setiap organisasi dan setiap perusahaan? Jawabannya adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut, di mana tujuan dari setiap organisasi adalah mencapai kinerja yang baik, produk yang handal, jasa yang berkualitas, efisiensi kerja, dan efektivitas kerja. Bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan. Jika didefinisikan, manajemen adalah suatu proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, serta pengendalian atau controlling terhadap berbagai macam sumber daya yang dimiliki oleh organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik teman-teman, kita akan lanjut pada kebijakan pemerintah dalam pembinaan pengembangan koperasi. Penjabaran terhadap fungsi-fungsi manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, planning atau perencanaan berisi kegiatan-kegiatan utama dan pokok yang ada di dalam organisasi yang menyangkut penentuan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, menentukan tugas-tugas yang akan dilakukan di organisasi tersebut.
Dan yang ketiga, menentukan sumber daya yang ada dan dimiliki oleh organisasi tersebut. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan, fasilitas promosi pengembangan produk, fasilitas pengembangan jaringan usaha, fasilitas Fungsi organizing atau pengorganisasian berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pengelompokan tugas dan bagian yang ada dalam organisasi. Yang kedua, pengalokasian sumber daya di tiap-tiap bagian yang ada di dalam organisasi. Dan yang ketiga, penentuan otoritas atau wewenang pada tiap-tiap bagian yang ada dalam organisasi. pengembangan permodalan, fasilitas penerapan teknologi, dan pendidikan. Pelatihan SDM koperasi yang didukung anggaran yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Fungsi pengarahan atau actuating berisi tentang hal-hal yang menyangkut tentang kepemimpinan di dalam perusahaan atau organisasi, atau yang sering kita sebut dengan istilah leadership. Yang kedua, yaitu pemberian motivasi atau penyemangat dalam hal melakukan pekerjaan. Biasanya diberikan kepada karyawan-karyawan yang ada di dalam organisasi atau perusahaan. Mengapa koperasi di Indonesia memerlukan pembinaan dari pemerintah? Karena koperasi Fungsi yang terakhir dari manajemen adalah controlling atau pengendalian. Berisi kegiatan-kegiatan antara lain. Yang pertama yaitu koreksi terhadap tugas dan tanggung jawab yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu pengawasan setiap aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu pengawasan terhadap target dan tujuan dengan cara menyelaraskan antara target dan tujuan yang akan dicapai. yang dijalankan merupakan kegiatan usaha yang berperan utama dalam perekonomian rakyat. Bagaimana peran serta dan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM? Dukungan Pelaksanaan manajemen beserta fungsi-fungsinya akan sangat membantu perusahaan atau organisasi dalam memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Juga dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen di kemudian hari. pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM dilakukan melalui pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kemudian izin berusaha, sertifikasi, dukungan promosi, informasi pasar ekspor, dan kemudahan akses pasar, serta dukungan permodalan baik melalui kredit usaha rakyat atau KUR, lembaga pengolahan dana bergulir. Apa peran pemerintah dalam memajukan koperasi? Peran pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi.